Pagi Bupati. Pagi Pak Seto. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini mohon maaf kita bincang-bincang sebentar ya Bu ya. Iya. Terkait dengan kegiatan praobservasi yang nanti akan ditindaklanjuti oleh kegiatan observasi itu sendiri dari Bupati. Iya. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk tujuan dilakukannya praobservasi ini adalah di mana nanti harapannya kita bisa mengetahui pengembangan diri dari Bupati. Iya. Dan aspek-aspek apa yang akan Bupati coba kembangkan ketika pelaksanaan observasi. Oke, sebelumnya boleh tahu Bu, di kelas mana Ibu nanti akan melakukan observasi? Untuk kelasnya yaitu kelas 10B Pak. Harinya hari Rabu. Hari Rabu. Jam ke-3, 4, dan 5. Oh, oke, jam ke-3, 4, 5. Jadi boleh tahu kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan nanti disampaikan di dalam kelas? Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran di sini melalui kegiatan adanya praktek pengamatan, kemudian adanya diskusi dan presentasi, di mana peserta didik itu mampu yang pertama menganalisis yang terkait dengan penyebab adanya pencemaran tanah, kemudian ada dampak dari pencemaran tanah itu sendiri, kemudian peserta didik juga mampu yang kaitannya dengan mengatasi adanya upaya penanganan terkait dengan pencemaran tanah. Oh iya Bu. Dari tujuan pembelajaran tadi dan ketika pelaksanaan observasi nanti, kira-kira aspek pengembangan apa yang jadi fokusnya Bupati nanti ketika diobservasi? Oke Pak, terkait dengan aspek pengembangan yang nantinya saya capai, yaitu yang pertama terkait dengan mengembangkan adanya lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Dan yang kedua yaitu untuk melakukan adanya asesmen dan umpan balik. Itu terkait dengan yang dicapai. Oh, jadi Bupati akan mencoba mengembangkan dua aspek terkait dengan pembelajaran yang nyaman bagi siswa dan asesmen ya, umpan balik. Iya betul, umpan balik. Jadi nanti ketika observasi untuk mencapai aspek pengembangan yang Bupati fokuskan tadi, kira-kira strategi apa yang Bupati terapkan? Oke, untuk strateginya yang pertama pastinya mempersiapkan adanya modul ya Pak. Modul ajar, di mana modul ajar itu yang nantinya memuat rangkaian kegiatan yang dapat membuat nyaman murid pada saat pembelajaran, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya nanti adanya membagi kelompok ya, di mana kelompoknya itu pastinya yang berdiferensiasi. Kemudian nanti adanya mungkin sebelum diadakan adanya pengamatan untuk terkait dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan yang tentang pencemaran tanah, itu mungkin agar anak tidak bosan kita melakukan adanya ice breaking, di mana ice breaking itu yang kaitannya dengan Dragon Ball. Dragon Ball itu jadi yang sistemnya adalah melempar bola kayak gitu. Jadi melempar bola, kemudian anak tersebut nanti yang akan menyampaikan terkait dengan LKPD dari masing-masingnya. Nantinya saya akan jelaskan. Oke, luar biasa Bupati, strateginya nampaknya sangat menarik. Terakhir nih Bu, harapan Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi nanti kira-kira apa untuk anak didik Ibu? Oke, untuk harapannya terkait dengan pembelajaran ini pastinya peserta didik itu dapat mengamati ya Pak, adanya permasalahan yang utamanya lingkungan terkait dengan adanya pencemaran tanah, di mana anak-anak tersebut itu dapat dilibatkan secara aktif. Jadi harapannya adalah yang pasif itu bisa menjadi aktif di dalam pembelajaran ini, seperti itu. Dan satu lagi Pak, terkait dengan keterlibatan keaktifan di sini juga peserta didik itu dapat memecahkan permasalahan yang ada. Oh iya. Utamanya di lingkungan sekitar. Luar biasa sekali nih Bupati. Terima kasih ya Bu sudah bersama saya untuk melakukan sesi praobservasi. Mudah-mudahan ketika pelaksanaannya nanti di observasi berbagai hal bisa Bupati persiapkan. Dan harapannya kompetensi yang ingin Bupati kembangkan nanti yang akan saya amati yang menjadi fokus di pengembangan Bupati nanti bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih nih Bupati. Sama-sama Pak. Sama-sama.
Perasaan kalian. Nah, jadi sebelum melakukan pembelajaran itu harapannya harus memiliki perasaan yang senang. Nah, di sini Bu Guru ingin nanti kalian menuliskan ya emot dengan emot perasaannya dengan emot. Silakan nanti Bu Guru akan bagikan stiker kepada kalian. Ya, silakan untuk digambar emotnya. Ya, terkait dengan perasaan kalian, apakah hari ini senang, ataukah sedih, ataukah bingung, ataukah marah. Nah, ingin tahu gimana untuk pembelajaran hari ini harapannya adalah nanti tercipta adanya kalian perasaannya itu senang semuanya. Ya, jadi ini nanti Guru akan bagikan terkait dengan stikernya. Silakan untuk ya buat referensi boleh melihat Google ataupun WhatsApp ya, WhatsApp yang emotnya. Ayo juga tulis di gambar di Emotnya masih sampai terbawa hari ini Bu. Panggil terkait dengan perasaan anak yang sekiranya sedih. Ya, ini Bu Guru juga akan lihat untuk teranaknya. Sudah semua? Sudah? Oke. Sekarang untuk yang perasaan sedih. Nah, ini Bu Guru lihat ada beberapa untuk yang mengungkapkan perasaan sedih. Kemarin sama siapa? Oh, Pak Suliman. Ya kenapa kok bisa Pak Sulhan mencukuran kami? Nah, rambutnya sudah panjang. Terus kenapa kamu kok nggak cukur sendiri? Dari Rabu? Oh, tidur. Pulang sekolah langsung tidur. Bangunnya jam berapa? Oh, jam 9. Kayaknya kalau oke, terkait dengan materi pembelajaran hari ini, ya Bu Guru langsung masuk saja. Di mana nanti kalian untuk mengetahui, ya yang kaitannya materinya adalah pencemaran tanah. Nah, di mana pencemaran tanah itu di sini kalian tujuannya yang pertama itu dapat mengidentifikasi adanya penyebab dan dampak pada pencemaran tanah khususnya di lingkungan sekitar kalian. Nah, itu juga nanti. Oke, berarti itu artinya kalau kamu menasihati, kamu juga harus apa yang kamu lakukan? Ya, mentaati dengan cara membuang sampahnya ada di gimana? Di selokan? Gimana? Di tempat sampah. Oke. Yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Faktor penyebab pencemaran tanah. Nah, sampahnya apa? Ditulis. udah nemu sampah? Sudah. Mana? Akan langsung dibacakan saja oleh Istian. Yuk. Di lingkungan sekitar, apakah terdapat sampah yang berserakan? Jika ada, di mana?
tersebut. Kang Eman bertanya, apa sih kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pembahasan yang kalian buatkan tadi? Ayo. Intinya di setiap lingkungan sekitar berarti kalian melihat adanya nah itu artinya berarti yang namanya kesadaran diri masing-masing peserta ini apakah itu sudah ada kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Selamat pagi Bupati. Selamat pagi Pak Seta. Terima kasih Bupati udah hadir di sini untuk menindaklanjuti kegiatan observasi kemarin. Di hari ini kita berbincang-bincang pasca observasi, di mana kemarin Bupati sudah melakukan pembelajaran di kelas 10B. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tahap observasi kemarin, Bu? Tentunya perasaan saya itu sangat senang ya Pak sudah melakukan terkait dengan tahap observasi. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa Ibu? Kalau saya merasa masih ada di posisi 7 Pak. Menurut Ibu, hal baik apa sih yang sudah Ibu lakukan ketika mengajar di kelas 10B? Oh, ada di angka 7. Terkait dengan hal baik yang saya rasa untuk di kelas 10D itu utamanya pada saat pembelajaran itu saya bisa menerapkan terkait dengan mungkin perasaan ya Pak pada saat memulai pembelajaran, jadi mengetahui perasaannya pada saat kemarin juga sudah diobservasi bahwasanya banyak sekali perasaan-perasaan yang peserta didik rasakan. Jadi harapannya adalah pada saat melakukan pembelajaran dengan saya itu bisa merasakan senang. Oh, jadi Bupati bisa mencari apa yang mereka rasakan ya ketika memulai pembelajaran itu. Oh iya, memang kemarin juga nampak Bu di observasi. Kiranya masih ada nggak hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu untuk kegiatan Pastinya pembelajaran? masih banyak Pak, terutama khususnya terkait dengan yang kemarin juga disampaikan ada sosial emosional ya Pak. Nah itu mungkin saya belum menerapkan betul terkait dengan sosial emosional terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu juga untuk peningkatan saya sebagai guru terkait dengan pembelajaran yang memang nantinya akan bisa berpusat pada peserta didik. Oke, luar biasa ya Bupati. Menurut Ibu, rencana apa yang akan Ibu ikuti atau akan Ibu lakukan untuk mendapatkan materi terkait dengan pembelajaran sosial emosional ataupun pembelajaran berdiferensiasi? Ya pastinya kalau terkait dengan itu ya saya mengikuti terkait yang ada di PNN untuk yang pastinya mungkin bisa dalam workshop yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ataupun yang terkait dengan sosial emosional sehingga saya bisa mengetahui secara betul terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya bisa menjadikan pembelajaran itu bisa menyenangkan, nyaman bagi peserta. Oke, luar biasa sekali nih Bupati sudah punya rencana untuk upgrade diri lah ya terkait beberapa hal yang menurut Bupati masih perlu ditingkatkan lagi guys. Bagaimana cara Ibu menjaga komitmen tadi Bu? Pastinya kalau terkait dengan komitmen itu dimana saya menginginkan dimana peserta didik itu bisa terlibat aktif ya Pak di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi pada saat pembelajarannya tidak hanya guru saja yang terpusat di situ, tetapi di situ untuk peserta didiknya juga di dalam pembelajarannya terlibat secara aktif. Berarti perlukah kita untuk bertemu lagi di suatu ketika untuk membahas perkembangan yang sudah Bupati lakukan? Perlu Pak. Kira-kira berapa lama lagi agar komitmen itu bisa mungkin bisa secepatnya ya Pak, dimana itu juga kan bertahap. Yaitu kembali lagi saya harus mempelajari, kemudian mengetahui, terus memahami secara pasti terkait dengan konsep yang sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan yang pastinya berpusat pada peserta didik. Oke, terima kasih Bupati. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi terkait dengan hal ini. Siap. Demi kebaikan pembelajaran di kelas Bupati yang sebetulnya sudah
lumayan sangat bagus Bu. Itu kemarin saya lihat ketika observasi sudah nampak. Ya mungkin Bupati tadi mengidentifikasi ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, tapi saya yakin Bupati bisa. Ya, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dari percakapan tadi disimpulkan memang prinsip pendidikan hanya KSN, sosial nasional, dan diferensiasi. Maka dari itu saran saya sebagai PP, Bupati daftar saja. Iya, begitu. Siapin masalah ini kecil, pasti siapa mampu lah ya Pak Serta ya. Saya yakin pasti Saya bisa. yakin mampu. Makanya segera daftar karena juga sudah mulai untuk daftar saja. Insya Allah terbawa. Nah, nanti kalau sudah terjun langsung nanti kan paham betul sih dikasih koyo apa sih gitu. Semangat Pak Bupati. Luar biasa. Itu dari kami, dari nanti kami tunggu kabarnya Bupati diterima sebagai CGP. Amin. Cukup Pak Serta. Matur nuwun Ibu. Terima kasih.